ganteng terus. Ngejreng sih. Iya mitra lingkungan semuanya, balik lagi di Gelaran Mudeng. Mau dengerin bersama Nian Khan dan Babang Jerry mitra lingkungan semuanya. Nah saat ini Nian kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa, yang bikin hati Bang Nian dak dikduk der. Kagak sangka, kagak diduga kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Nanti kita sapa-sapa. Nah mitra lingkungan semuanya, bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat dinantikan tentunya dong bagi umat Islam di seluruh dunia. Melihat hal tersebut, antusias masyarakat dalam gelar kegiatan Ramadan cukup bergeliat setelah 2 tahun lamanya tanpa ada kegiatan pandemi. Berbagai aktivitas selama Ramadan tentunya harus diperhatikan dan juga kesehatan mulai dari pola makan, pola tidur, dan aktivitas di ruangan. Nah, kali ini Nian mau ngobrol-ngobrol nih dari sahabat kita semua, mitra liga semuanya, seorang dokter yang cantik jelita. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkenalkan, Bu Dokter? Boleh. Iya silakan ya, namanya. Senang banget nih hari ini bisa gabung di Radio El Gangga ya. Perkenalkan saya Yeni Purnamasari dari Dompet Duafa. Siang ini mungkin kita akan bincang-bincang terkait dengan bagaimana sih kita selama puasa ini biar tetap fit gitu ya. Asik. Nah, mungkin lebih enaknya dipanggil Bu Dokter Yeni kali ya, Bu ya? Boleh. Bu Dokter nih, kan kita selama bulan puasa nih, kira-kira nih tips-tipsnya supaya kita nih bugar dan juga tetap semangat dalam menjalani aktivitas bulan Ramadan ini, puasa ini, Bu Dokter. Silakan Bu Dokter. Iya. Ini udah hari keberapa ya kita puasa? Hari ke-5 apa ke-6 ya? Nah, jadi saya nggak ngitungin, tahu-tahu puasa Tahu-tahu aja. nanti udah minggu kedua, minggu ketiga. Tahu-tahu udah ditagih lebaran lagi. Tahu-tahu udah ditagih baju lebaran sama istri. Beli baju lebaran. Ya gimana Bu Dokter? Iya, sebetulnya kalau tipsnya nggak banyak berubah ya dari yang biasa harusnya kita lakukan sehari-hari, mau puasa mau enggak ya sebenarnya sama aja. Kalau puasa kan bedanya kita mengatur waktu makannya nih. Biasanya kan kita waktu makannya pagi, siang, malam. Nah kalau sekarang kan dirubah sahur dan berbuka. Nah dirubah saja nih ininya jamnya. Nah kalau tips khususnya pertama tentu jaga asupan makanan kita nih. Oh, asupan makanan. Ya, makan puasa itu bukan berarti kita terus makannya jadi berlebihan atau kalap ya kalau mau lihat iklan, lihat makanan gitu ya. Itu kayaknya menggoda gitu. Padahal sebenarnya kalau kita udah berbuka itu sebetulnya yang paling penting kita cukupi itu kalau kita sebutnya makronutrien lah gitu. Makronutrien ini seperti protein, karbohidrat, lemak. Nah, apa aja sih itu? Kita menyebutnya isi piringku. Jadi diet seimbang lah gitu. Jadi kalau dulu mungkin kenalnya 4 sehat 5 sempurna nih kalau makan ya. Kalau kita sekarang sebutnya sebagai diet seimbang. Gitu. Seimbang itu apa? Ya harus cukup. Kalori itu tenaga nih, karena kan selama puasa kita tidak makan, tidak minum. Berarti pada saat berbuka kita cukup ini kebutuhan kalorinya. Gitu. Makanya dianjurkan untuk makan minum yang manis. Makan minum Padahal manis. Sebenarnya makan minum yang manis itu tidak harus yang gulanya banyak. Sekarang ini kan banyak sekali ya minum-minuman kekinian. Iya benar. Yang manis banget. Padahal nggak minum itu juga udah manis ya. Iya. Tapi yang paling penting adalah pada saat berbuka itu kan energi kita harus kembali. Nah, gimana cara mengembalikan energi dalam waktu yang lebih cepat? Nah, bisa kalau saya biasanya minum ini kelapa, air kelapa atau kurma ya,
Atau sebetulnya yang paling baik adalah makanan yang alami. Oh, Jadi makanan yang alami. kalaupun mau ditambahkan gula, ya nggak lebih lah dari 4 sendok gitu ya. Itu secara umum total Bu Dokter, konsumsinya. Mohon maaf saya potong. Nah, fenomena masyarakat sekitar khususnya di Bekasi nih, kalau menjelang berbuka puasa itu berburu gorengan, lontong segala macam. Enak ya? Itu kira-kira menurut sudut pandang Bu Dokter gimana tuh? Biasa, lontong dulu, gorengan dulu, yang pedas-pedas atau gimana tuh? Mohon maaf Bu Dokter, biar kasih pencerahan. Iya. Memang paling menggoda ya gorengan itu ya. Nggak afdol ya kalau nggak ada gorengan. Sebenarnya boleh-boleh saja kita konsumsi makanan yang digoreng, tapi tidak berlebihan. Kuncinya sebenarnya kalau kita mau sehat tuh nggak berlebihan. Semua sesuai dengan porsinya. Kalau mau digoreng ya nggak semuanya makanan gorengan nih. Kalau misalnya mau buka sama gorengan berarti nanti makannya nih. Ya kalau bisa yang di pepes misalnya gitu, atau yang di kuah, sayuran kuah gitu ya. Jadi dikombinasi, jangan semuanya digoreng. Kalau semuanya digoreng nanti habis puasa nih dicek nih kolesterolnya ya. Kolesterolnya bisa naik gitu. Jadi ya boleh, tapi tidak berlebihan. Gula juga sama, yang manis-manis boleh, tapi tidak berlebihan. Paling gampang ingat-ingatnya gini. Yang kita perlu takarannya cukup itu gula, garam sama lemak. Gula, garam sama lemak. Ya, GGL. GGL. Oh iya, saya kira GGS. Ini ada GGL. Oh iya. Ada istilahnya. Gula itu nggak boleh tuh lebih dari 4 sendok makan. Itu seharian tuh. Jadi seharian. mau kita campurin minuman, mau kita kasih di masakan kita gitu. Atau kita bikin puding atau apa, nah bisa kan banyak ya. Berarti saya selama ini yang terjadi misalnya, kolak dulu, es campur, kemudian es campur, ya. Terus teh manis seperti ya, itu luar biasa. Karena sekarang itu memang angka diabetes ya, atau kencing manis itu meningkat sekali di Indonesia. Anak-anak juga, orang dewasa juga, gitu. Dan itu kan akan jadi komplikasi. Sangat menggoda banget sih itu ya. Menggoda banget. Padahal sebenarnya makanan-makanan yang alami pun tetap ini kok terasa sari manisnya itu lebih alami bahkan gitu ya. Kalau kolak boleh, kolak misalnya mau buka nih 1 mangkok kolak misalnya, nah boleh pakai gula merah kan biasanya. Cukup lah kalau gula merah aja, nggak perlu pakai gula putih misalnya. Pakai susu cair atau pakai santan misalnya. Gitu. Udah. Nah nanti misalnya makannya itu ya lebih banyak nanti porsinya sayuran berarti. Sayuran. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya gula, garam sama lemak. Gula, garam juga nggak boleh banyak-banyak nih. Gitu. Siap. Nian mau nanya nih sekarang nih sekali lagi, Bu Dokter, masalah olahraga kalau dalam berpuasa. Soalnya saya sendiri sering dulu beberapa puluh tahun silam itu ibarat kata ada istilah asmar subuh sambil berolahraga. Nah, flashback lagi. Nah, di dalam puasa ini boleh nggak sih sebenarnya kita berolahraga? Iya. Jadi sebenarnya puasa nggak puasa kita tetap harus beraktivitas fisik ya, atau berolahraga. Ya. Jadi sebenarnya nah tinggal gini, kalau pada saat puasa kita atur ya. Yang kita atur adalah yang pertama kapan waktu yang tepat buat olahraga. Karena akan beda ya kalau kita nggak puasa dengan pada saat berpuasa. Terutama olahraga ini kan akan banyak mengeluarkan keringat ya. Nah yang kita jaga adalah jangan sampai kita dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah yang dianjurkan puasanya kapan? Bisa setelah sahur atau menjelang berbuka atau malam gitu. Jadi jangan tengah hari nih. Kalau misalnya baru sahur itu ada istilahnya ada yang jogging gimana tuh, Dokter?
banyak Iya. banyak gitu lah. Waktu masih jam-jam remaja gitu, Iya. habis sahur, habis sholat subuh malah jogging. Jogging sambil jalan-jalan sama teman-temannya kan, Iya. biasanya gitu, sambil apa sarungan Iya, gitu ya. gitu. Ya, jadi sebenarnya gini, yang bisa mengukur itu kan diri kita sendiri. Seberapa kuat nih kita kalau aktivitas pagi atau kalau aktivitas sore. Nah, yang selain waktunya yang perlu kita perhatikan juga adalah jenisnya. Olahraganya apa gitu. Nah, sama ininya apa? Intensitasnya, berapa sering. Nah, kalau jenisnya jangan olahraga yang berat. Tinju misalnya. Tapi pemain bola itu masih kuat loh, ya kan? Iya. Mereka tetap puasa loh. Iya. Padahal itu berat Dia banget puasa. ya. Tapi kan mereka orang yang terlatih ya. Artinya Iya. mereka sudah mempersiapkan fisik gitu. Kalau kita nih yang jarang olahraga terus langsung olahraga berat, bisa ya nggak nembak. bisa. Bisa tuyul. Puasanya batal. Iya. Iya. Jadi misalnya olahraganya apa? Jalan kaki. Nah itu tadi yang anak-anak muda habis subuh gitu jalan. Nah itu boleh ya. Jalan kakinya berapa lama? Sebetulnya dianjurkan olahraga itu kan sekitar 30 menit per hari selama 5 hari dalam 1 minggu. Jadi 5 kali dalam seminggu dan waktunya minimal 30 menit. Cukup sebetulnya itu untuk bisa apa ya? Olahraga ini kan manfaatnya untuk kebugaran, daya tahan tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya jalan pagi nih habis subuh atau ya habis apa kuliah subuh gitu ya. Nah 30 menit cukup, itu nggak akan terlalu berat ya gitu. Atau kalau mau agak lama misalnya menjelang berbuka jalan gitu ya, jalan pagi, jalan sore. Jalan kalau lari tergantung kekuatan kita. Kalau nggak biasa lari, jangan lari. Gitu. Tapi kalau ada orang-orang tertentu yang memang dia biasa gitu. Saya habis subuh misalnya rutin lari, ya udah nggak apa-apa gitu. Atau rutin jalan kaki boleh. Atau yang paling yang paling rileks itu seperti yoga misalnya. Yoga atau sepeda statis di rumah misalnya. Karena kan nggak terlalu ini ya kena matahari misalnya kayak gitu. Itu boleh ya. Jadi kapan waktunya, jenisnya, intensitasnya juga diatur. Kalau mau agak berat mungkin malam kali ya. Tapi juga jangan menjelang tidur karena itu akan ganggu waktu tidur kita. Kalau terlalu lelah ya, terlalu lelah, kemudian kita masih paksain aktivitas fisik, nah itu yang bahaya buat tubuh kita gitu. Kalau ngobrol-ngobrol soal tidur berkaitan dengan istirahat nih, Iya, Bu Dokter. istirahat. Nah, kira-kira nih menurut Bu Dokter nih istirahat itu yang berkualitas itu yang seperti apa sih, Bu Dokter? Yang seperti apa sih? Ya makanya orang sekarang itu kan apa ya, menganggap bahwa tidur itu nggak produktif gitu ya. Kita kadang lebih memilih untuk begadang. Apalagi ada tontonan bola. Aduh. Iya. Bola yang paling membuat kita terdistraksi atau teralihkan itu apa? Handphone. Oh iya benar. Scroll iya. Iya. Nah, sebetulnya tidur itu banyak banget manfaatnya. Salah satu tips kita tetap bisa sehat, tetap bugar gitu, itu adalah tidur. Kita harus menyempatkan istirahat yang cukup namanya. Istirahat yang cukup. Jadi istirahatnya dapat, cukup itu berarti waktunya juga cukup gitu. Jangan terlalu sebentar, jangan juga terlalu lama. Kalau kan katanya kalau puasa tidur aja ibadah gitu ya. Ya jangan tiduran juga ya. Kita tetap produktif gitu di puasa. Gitu. Tapi pada saatnya memang kita tidur, usahakan kita tidur itu betul-betul berkualitas. Gimana caranya? Yang pertama kalau bisa sih suasananya itu gelap ya, atau remang ya gitu. Karena itu hormon melatonin kita akan bekerja dengan baik. Jadi hormon yang menstimulasi tubuh kita tuh udah mulai rileks gitu. Coba deh kalau kita tidur dalam suasana terang benderang gitu, itu kan kadang bangun itu malah nggak seger gitu. Jadi ada kan yang orang tidur tapi bangun tidur tuh bukannya fresh gitu, tapi malah pusing. Iya, bener. Nah tadi misalnya ruangannya ya gelap, kemudian
suara-suara yang mungkin bisa mengganggu dikurangi, termasuk paparan ini sinar dari gadget kita sama sinyal dari handphone. Sudahlah, namanya mau tidur udah matikan aja. Semua perangkat yang ada sinyalnya di rumah kita atau yang dekat-dekat dari tempat tidur kita. Jadi minimalkan distraksi namanya. Distraksi itu pengalihan nih, kita mau tidur, tapi ada ini nih, ada TikTok, saya ada apa gitu yang menarik terus, jadi nggak tidur. Sama waktu tidur. Ya. Jadi waktu tidur itu yang paling baik sekitar 4-6 jam. 4 sampai 6 jam. Sebenarnya sih cukup ya. Kalau pada anak-anak, pada bayi lebih lama waktu tidurnya. Butuh lebih lama ya. Bayi itu bisa 12 jam, bisa lebih dari itu kalau masih bayi baru lahir. Anak-anak juga butuh tidur yang lebih lama. Makanya anak-anak harus dibiasakan bisa tidur siang, tidur malam. Itu usahakan tuh jangan handphonenya dimatikan dulu, wifi-nya dimatikan dulu gitu. Sehingga mereka betul-betul akan fokus tidur berkualitas. Bahkan ada kalau beberapa influencer gitu ya, mereka pakai sleep training bahkan gitu. Jadi mereka benar-benar mempersiapkan gimana sih tidur berkualitas, dan itu ternyata penelitiannya bisa meningkatkan produktivitas, daya tahan tubuh, daya ingat kita, mengendalikan tekanan darah kita, menjaga berat badan tetap ideal. Coba kalau kita nggak tidur lapar ya. Ya benar. Dan tandanya kalau kita tidur berkualitas itu kita tidak mudah terbangun. Ya. Tidak mudah terbangun. Jadi kalau misalnya tidur bentar-bentar kebangun terus bentar-bentar ke kamar mandi misalnya gitu ya, itu juga harus diperiksa, jangan-jangan ada masalah gitu. Oh gitu. Nah apalagi nih sebenarnya nih Bu Dokter, perwakilan dari Mitra Elegan semuanya nih, apalagi kalau tanggal-tanggal segini nih, berkata malah lagi tanggal tua banget ini. Nah ini berhubungan banyak orang yang suka marah-marah atau stres. Kira-kira nih Bu Dokter, efek dari stres itu atau marah-marah itu kayaknya seperti apa ya Bu Dokter? Iya. Ya memang ini ya. Sehat itu kan bukan cuma fisik, tapi juga mental. Makanya sekarang tuh orang lagi getol-getolnya ya buat sehat secara mental ya, atau kesehatan mental itu diperhatikan sekarang. Karena memang tuntutan pekerjaan gitu ya, kemudian juga tingkat persaingan atau aktivitas kita yang sangat padat seringkali membuat kita cukup stressful ya gitu. Aduh, ini kerjaan belum selesai gitu ya, sedangkan yang lain juga udah nunggu misalnya gitu. Nah memang salah satu yang perlu kita kontrol adalah mengendalikan stres. Sebenarnya puasa ini bisa banget loh. Puasa itu sebetulnya salah satu upaya kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, diri kita, ya kan, nggak cuman menahan dari lapar sama haus, tapi kalau lagi stres gitu pengen marah kan kita kendalikan kan, nanti puasanya batal kalau kata anak-anak ya gitu ya. Sebetulnya ya tadi hikmah berpuasa itu mengendalikan diri kita juga. Bagaimana kita lebih sadar gitu bahwa kita lagi puasa, kita perlu mengontrol nih hal-hal perkataan yang baik, pemikiran yang positif gitu. Makanya kan ibadahnya ditingkatkan gitu, nggak banyak gosip-gosip yang yang nggak perlu gitu. Itu dalam rangka kita sebetulnya mempersiapkan mental kita untuk selalu positif. Untuk selalu positif. Ya, kuncinya di situ. Karena stres itu kan sebenarnya membuat kita negatif nih. Aduh, nanti kerjaan nggak beres, saya gini misalnya gitu ya. Atau banyak ini nih teman misalnya nanti ngomongin gini misalnya gitu. Dengan kata yang negatif gitu. Ya, jadi sebenarnya puasa ya bisa membuat kita lebih positif gitu. Karena kita kan ingin menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan, ingin menjadi insan yang bertakwa. Ya gimana kita bertakwa kalau kita belum bisa mengendalikan hawa nafsu kita misalnya gitu.
Dan kalau biasanya dianjurkan kan kalau dalam kedokteran yang modern itu misalnya meditasi gitu ya. Sebenarnya kan kita nggak perlu meditasi ya, sholat, berwudu gitu kan, berpuasa itu udah sarana kita untuk menenangkan diri. Jadi kecuali memang ada masalah berat ya. Ada masalah berat, kita tidak bisa menangani, kemudian berpengaruh, biasanya ada namanya depresi misalnya gitu ya, depresi atau gangguan kejiwaan itu memang harus cari pertolongan. Ya. Jadi jangan juga kita merasa kita bisa atasi nih gitu. Tapi sebenarnya itu bisa membahayakan diri kita. Nah, cerita kepada orang yang tepat, gitu. Jadi curhat, cara untuk merilis ya, mungkin ada persoalan yang berat, beban, gitu itu bisa seperti itu. Jadi jangan juga kita pendam terus akhirnya jadi meledak ya suatu saat, gitu, seperti itu. Luar biasa tuh mitra legal semuanya. Kita jadi teredukasi ya kan? Nah, Bu Dokter kita masih baik banget ya Nian mau tanya nih. Nah, kalau ngomong-ngomong nih tadi soal stres udah. Nah, sekarang Nian mau bahas tentang silaturahmi. Kira-kira nih menurut pandangan Bu Dokter nih dari Dompet Duafa, kira-kira dalam bersilaturahmi dalam puasa itu manfaatnya seperti apa gitu? Dokter. Ya, silaturahmi itu sebetulnya upaya kita untuk berinteraksi lebih dekat dengan sesama kita, gitu ya. Jadi sebetulnya mengasah kepekaan jiwa kita. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, ada yang habis melahirkan misalnya, atau ada teman kita yang sedang bahagia, atau bahkan mungkin ada saudara kerabat kita yang sudah lama tidak kita kunjungi, kita bisa bersilaturahmi. Itu manfaatnya adalah lebih mengasah jiwa kita gitu. Dari sisi kesehatan tentu efeknya adalah pada tadi mengurangi stres. Kemudian kita kan kalau ketemu temen gitu bisa cerita, bisa nostalgia misalnya gitu ya. Temen yang gokil lagi ya. Iya. Jadi manjang silaturahminya. Kemudian tadi kita kita manusia ini kan bukan makhluk yang bisa hidup sendiri kan. Kebayang nggak kalau kita individualis gitu sendiri kan, suatu saat kita pasti akan membutuhkan orang lain. Jadi gadget juga nih, handphone ya. Jangan sampai menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Jadi silaturahmi itu sebetulnya betul-betul nih kita dekat gitu. Jadi kalau samping-sampingnya pada main handphone ya. Ya, kalau lagi bicara kan sekarang tuh kontak mata, kita memperhatikan, mendengarkan gitu kan. Karena sebenarnya bagian dari ayo kita memang betul-betul merasakan kehadiran teman kita, merasakan kehadiran siapa yang kita ajak bicara gitu, seperti itu. Dokter, minta tolong dong saran dan harapannya nih dari Dompet Duafa ke mitra sejama siar Elganga semuanya. Ya. Sarannya sebetulnya kalau terkait kesehatan tadi ya, yuk kita lakukan cerdik. Dalam kehidupan sehari-hari kita, karena hidup cuma sekali ya. Jangan kemudian kita merasa ayo dong kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya tapi dalam hal yang positif. Jadi cerdik itu kan bermaknanya lebih positif untuk menuntun kita dalam konteks menjaga kesehatan kita. Apalagi kemarin habis pandemi ya. Habis pandemi kita sebenarnya harus sudah tahu lah gitu bagaimana menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Dompet Duafa sendiri sebetulnya bulan Ramadan ini banyak banget aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan, baik di Jabodetabek maupun di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Jadi sampai ke mancanegara. Ya, ada program-program kita di Turki yang masih berjalan gitu ya. Kalau yang di dalam negeri banyak. Kalau di kesehatan itu kita ada namanya layanan kesehatan cuma-cuma, LKC dong. LKC, singkatnya LKC Dompet Duafa. Itu ada di Bekasi ya, di daerah Tambun. Kemudian program yang lainnya banyak sebetulnya.
dari mulai untuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemudian juga sosial, ya, kemanusiaan. Termasuk juga bencana nih. Kalau ada bencana, biarpun puasa kita tetap turun gitu. Termasuk untuk ya semua saudara-saudara kita yang membutuhkan. Gitu. Jadi Dompet Duafa hadir menjadi lembaga kemanusiaan, lembaga filantropi yang berupaya untuk mewujudkan kesehatan, kemudian peningkatan ekonomi dan lain sebagainya dari masyarakat yang menjadi sasaran program kita. Jadi kita berharap kita bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, bisa hadir bersama dengan Dompet Duafa dalam program-program yang selama ini sudah berjalan, dan tentu semua program berjalan ini juga tidak lepas dari dukungan masyarakat yang ada seperti itu. Jadi kita berupaya menjalankan amanah yang sudah dititipkan oleh masyarakat, kemudian kita salurkan kepada yang berhak menerima dan yang paling membutuhkan. Seperti itu. Luar biasa Mitra Legan semuanya. Tuh Mitra Legan semuanya, kita tadi habis berbincang bersama Dokter Yeni dari Dompet Duafa. Nah, dan Nian juga mau ngambil kesimpulan nih. Yo, buat Mitra Legan semuanya, kita rame-rame bergabung ke keluarga besar Dompet Duafa. Seperti tadi nih, kita bisa bersinergi, berkolaborasi dalam hal kebaikan untuk kita semuanya. Bu Dokter, terima kasih banyak atas waktunya, udah berbagi tips-tips di bulan puasa ini. Jadi saya satu ingat nih, kita harus cerdik. Luar biasa. Bu Dokter ini mohon maaf kalau misalnya Nian sedih ada salah-salah kata. Terima kasih udah sekali lagi udah berbagi tips. Terima kasih banyak. Buat Mitra Legan semuanya, tuh ingat kalau mau ada pertanyaan kirim aja ke sini, nanti Nian sampaikan ke Bu Dokter ya. Mitra Legan semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.